Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersamaku di channel update informasi bersama ya. Channel yang memberikan seputar trik, tutorial, dan informasi terkini tentang seputar pintu mobil ya teman. Mulai dari style pintu, style kaca, central lock, alarm for window, dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang baru tahu channel ini, jangan lupa subscribe ya. Biar apa? Biar tidak ketinggalan video saya berikutnya. Jadi saya itu selalu upload video yang saya kerjakan. Jadi buat teman-teman, apabila teman kalian mobilnya Avanza, nah kemungkinan besok Avanza, atau kemungkinan yang kalian mobilnya mungkin Terios. Jadi ya kalau pas nggak ngerjain Terios, jadi usahakan subscribe biar kalau besok saya ngerjakan Terios ada di video yang kalian cari. Oke teman, kali ini nggak membuat tutorial, tapi saya akan membahas pertanyaan dari teman kita yang mana dari Mas Mayriski ya. Mas Mayriski itu bertanya gini, apakah cara untuk mengatasi pintu anjlok hanya dengan menambahin ring? Apakah cara untuk mengatasi pintu anjlok hanya menambahin ring? Apakah dengan mengganti as pintu anjlok bisa teratasi? Mohon dijawab Om. Jadi pertanyaan yang sangat bagus. Jadi ini pertanyaan yang membangun ya. Jadi apakah memperbaiki pintu anjlok itu hanya dengan menambahin ring? Jelas, tentunya jelas tidak ya teman. Bisa dengan mengganti as dan bus juga seperti yang Mas Rizky katakan ya, Mas Rizky katakan. Jadi gini teman-teman. Jadi buat teman-teman, perbaikan pintu itu juga kayak mengobati tubuh. Jadi contoh, kalau kita dalam memperbaiki pintu yang ringan, contoh anjlok ringan, itu kita hanya mengganjal ring saja. Itu ibarat apa? Ibarat kalau kita sakit perut karena makan pedas atau sakit perut karena diare, maka kita hanya obatin aja. Bisa dengan obat oralit atau obat sakit perut ya. Tidak harus dioperasi. Jadi kalau kita menemui penyakit ringan, pintu mobil anjlok tapi ringan kayak di video yang kemarin yang Daya Taruna ya, kita ring satu aja udah sembuh. Kita tidak perlu apa ganti as dan busnya. Bayangkan teman-teman, kalau kita ganti as dan busnya, tidak semudah hanya kita mengucapkan ganti as busnya aja. Pertama, contoh di mobil Taruna kemarin, kita harus bongkar door trimnya, kita harus lepas kabel-kabelnya. Nah, di situ ada banyak kabel ya, kabel power window, kabel alarm, kabel mirror, kabel salon, belum variasi lain. Itu kalau mobil Taruna. Kalau coba kita taruhlah, ya kan itu mobil Taruna Mas, coba mobil L300, jangan seperti itu dulu. Mobil L300 itu sekarang banyak variasinya teman. Kadang ya, kita membongkar door trim di mobil L300 ya, itu bautnya bisa 70 itu. 30 bisa kerupin semua itu. Kita bongkar door trimnya lama. Belum nanti kabel-kabel variasi di lampu-lampu door trim pintu mobil L300. Belum nanti salon. Salon itu ya teman, menyetel pintu sama mengepasin salon di mobil L300 itu lebih cepat membetulkan pintunya teman-teman. Jadi seperti itu teman. Jadi apabila kita mempunyai permasalahan ringan, pintu mobil anjlok ringan, kita tidak harus mengoperasinya gitu loh, tidak harus turun pintu bongkar semuanya hanya untuk menaikkan dan mengencangkan pintu yang anjlok sedikit. Jadi seperti itu. Jadi apakah dengan mengganjal pintu itu bisa membuat pintu jadi tidak kocak dan bisa naik? Jawabannya iya, asalkan penyakitnya ringan. Kalau kocaknya anjlok banyak, diganjel ring pun banyak tetap tidak sembuh teman-teman. Apabila kocaknya banyak, maka ring banyak, diganjel ring banyak itu tidak akan sembuh dan pintu akan bergeser ke belakang dan belum tentu tidak kocak. Jadi perbaikan ini sesuai porsinya. Jika porsi ringan, maka dikerjakan dengan ringan, tidak harus dioperasi. Apabila sakit perut hanya karena diare, maka harus diobatin saja, tidak perlu dioperasi teman-teman. Jadi seperti itu. Yang kedua, apakah dengan ganti asbes juga akan menyebabkan pintu sembuh dari anjlok dan lebih kencang? Juga iya, asalkan apa penyakitnya parah. Jadi, kalau kita mempunyai penyakit parah,
ya, terus kita hanya mengganjal ring, maka tidak akan sembuh. Apabila kita punya penyakit usus buntu, ya, hanya diobati dengan oralit, apa? Tidak akan sembuh. Makanya ini sesuai porsinya. Jadi kalau pintunya parah, anjlok parah, maka mau nggak mau harus diturunkan pintunya. Mulai dari proses, ya, bongkar door trimnya, lepas kabel-kabelnya, banyak kabel di situ, power window, lock, alarm, ya, salon, mirror dan lain-lain dilepas, turunkan pintunya, engselnya kita lepas, ada 2 engsel kita lepas. Belum sampai di situ, di engsel itu asnya itu dipati atau diklem, kita harus gerinda, kita harus lepaskan asnya. Setelah lepaskan asnya, kita lepaskan bos pintunya, ya. Jadi buat teman, kalau kalian mengganti as, usahakan ganti as dan bos, jangan bosnya aja, jangan asnya aja, karena semua dua-duanya itu kerowak. Jadi setelah ganti as bos, ya kan, ganti as bos, terus diklem lagi, ya, dilas lagi, dipasangkan engselnya itu, dipasangkan engselnya di bodi mobil, ya, kita pasang atas, kita pasang bawah, baru nanti dinaikkan pintunya. Setelah dinaikkan pintunya, kita kencengin, baru dimasukkan kabelnya, dimasukkan, dirapikan lagi, dicek lagi power window-nya udah nyala belum, central lock-nya udah nyala belum, mirrornya udah nyala belum, terus salonnya udah nyala belum. Kalau udah semua nyala, baru disetel pintunya disetel. Setelah disetel, natnya bagus, sudah enak, tidak ganjel, baru yang kedua apa, door lock-nya juga dicek, apakah door lock-nya kerowak apa enggak. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi apakah mengganti as juga bisa membuat pintu jadi kenceng dan anjloknya sembuh? Jawabannya adalah iya. Jadi di sini saya berbagi informasi buat teman-teman bahwa melakukan pekerjaan itu sesuai dengan porsinya, ya. Jangan hanya kocak ringan terus diganti asbes, mubadir, ya. Seperti halnya kita mau menghancurkan pintu rumah, pengen kita lepas, bisa, kita harusnya dengan martir dan palu dan ini, ya, dan tatah, ya, tapi kita hancurkan dengan bulldozer, maka apa yang terjadi? Rumah akan ikut hancur. Jadi sesuai dengan porsinya. Apabila kita ingin memperbaiki pintu mobil yang ringan, maka ya seperti yang saya katakan, bisa diganjel dengan ring 1, ring 2, ring 3, paling enggak itu. Kalau udah kenceng, alhamdulillah. Jadi kemudian kalau kita menemuin penyakit yang parah, kocak parah, ya harus kita ganti dengan as dan bosnya. Jadi kalau ringan udah kenceng, ngapain kita harus melakukan hal yang berat? Ringan kita ganjel, ongkosnya paling berapa? 40.000 sampai maksimal 60.000. Nah, tapi kalau kalian minta diganti as bos, ongkosnya berapa coba? Itu kalau mobil yang udah banyak kabelnya, mau nggak mau, kalau di kota-kota besar paling enggak juga 300 sampai 500.000, ya. Jadi seperti itu, teman, jawaban buat Mas Rizky, ya. Jadi apakah bisa dengan diganti as juga bisa sembuh? Jawabannya iya. Dan apakah dengan hanya mengganjal ring bisa membuat pintu sembuh? Jawabannya iya. Apakah hanya mengganjal ring, apakah cuman mengganjal ring bisa memperbaiki pintu? Tidak hanya mengganjal ring, bisa dengan ganti asbes. Jadi buat teman-teman, seperti itu jawaban saya buat teman-teman. Jadi semoga ini bisa menjadi masukan bahwa perbaikan ringan ya dikerjakan dengan ringan, perbaikan berat dikerjakan dengan berat. Jadi seperti itu, ya. Oke teman, terima kasih. Assalamualaikum buat teman-teman semua yang udah subscribe, yang udah selalu menyapa saya di komen-komen. Saya ucapkan banyak terima kasih, banyak semua yang belum saya ucapkan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.